Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita semesta alam yang telah memberikan kita waktu dan usia untuk kembali lagi terus menggali seputar kecerdasan spiritual melalui buku SQ Power. Alhamdulillah, puji Tuhan malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk sharing bedah buku SQ Powers yang sudah memasuki bab ke-6. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih tertinggal atau belum sempat melengkapi dari bab 1 atau bab pendahuluan sampai ke bab 5, saya persilahkan untuk mengecek di YouTube channel kita yaitu SQ Power. Bapak Ibu sekalian, tidak seperti biasanya hari ini kita acaranya di hari Minggu kebetulan karena ada satu dan lain ada sesuatu yang memang harus kami dahulukan sehingga kita undur pelaksanaannya menjadi hari Minggu. Semoga malam ini kita mendapatkan banyak inspirasi, banyak insight dan juga banyak mindset yang akan tergugah dan kemudian akan menjadi terberdayakan di kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja saat ini pemateri utama yaitu Bapak Budiono sudah berada di tengah-tengah kita. Saya berikan waktu dan kesempatannya. Silakan, monggo Pak Budiono. Baik, terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera penuh sukacita buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kita panjatkan puja puji syukur kepada Tuhan Allah kita ya, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Sehingga karena anugerahnya saja hari ini kita bisa melanjutkan ya sharing daripada SQ Power ini kepada Bapak Ibu semua yang sangat saya kasihi. Ya, semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah mencapai Alhamdulillah puji Tuhan bab ke-6 mengenai kebenaran diri spiritual atau baju zirah spiritual kita yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu, ini pertama selalu kita ulang institusi kita SQ Reformation Center ya. Ini adalah gelombang otak kita ya, gelombang roh kita ya, pelangi warnanya ini yang sebetulnya terdiri bukan hanya 7 tapi 9 termasuk inframerah dan ultraviolet. Ini mencerminkan bahwa roh kita ini memancarkan atau mempunyai kuasa. Yang pertama adalah karakter supranatural. Yang kedua adalah peran supranaturalnya yang semua jumlahnya 99. Dan yang terakhir adalah kuasa supranatural. Ya. Dan moto dari institusi kita atau buku SQ Power ini adalah merdeka dari pikiran. Ini penting sekali ya. Jadi merdeka artinya kita tidak dikendalikan oleh pikiran sadar kita, tidak selalu dikejar-kejar pikiran sadar kita yang setiap hari dikendalikan oleh masalah hidup kita. Kita merdeka artinya kita menjadi pengendali dari pikiran kita sendiri. Ya, yaitu melalui pikiran spiritual yang mendominasi 99% dari pikiran kita. Tetapi pikiran spiritual ini pikiran bawah sadar kita. Ya, makanya di dalam SQ Power ini kita bicara tentang kuasa pikiran spiritual ya, yang mendominasi 99% daripada pikiran kita. Ya, dan pikiran spiritual ini ya adalah
pikiran baik, hanya pikiran baik ya. Dan pikiran baik ini saya garis bawahi menurut Allah bukan menurut kita, yaitu yang pro positif, bukan anti negatif ya. Jadi anti negatif itu dikonotasikan oleh pikiran jiwa manusia itu baik. Tidak, itu yang paling tidak baik. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi dan pikiran spiritual ini adalah pikiran baik, tidak hanya baik yang menurut manusia, tapi baik menurut Allah. Lah ini beda ya. Baik menurut Allah itu too good ya, too good to be true bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Indonesianya ya terlalu baik ya kita terima yang di luar akal kita. Ya, itu tidak lain adalah prinsip mujizat. Itulah pikiran spiritual kita. Dan pikiran spiritual ini adalah merupakan pertobatan sejati manusia yang berpikir spiritual ini. Dan kedua adalah kerendahan hati sejati yang sangat-sangat diperkenan oleh Allah. Itu pikiran spiritual kita. Ya, dan pikiran spiritual ini yang bersedia memikul amanah tanggung jawab ya, yaitu otoritas kuasa ya untuk memanage bumi ini. Kalau pikiran jiwa tidak mampu, ya dia karena dia tidak pede. Ya, dan ketiga adalah pikiran spiritual kita itu sadar ya, yang hari ini kita bicarakan ya, atas kebenaran diri sejati, yaitu kebenaran diri roh atau kebenaran diri spiritual ini sangat sangat penting. Ya, jadi bukan kebenaran diri jiwani kita dan jasmani kita yang tidak pernah kita pede, tapi itu dicari terus oleh manusia. Dan yang terakhir adalah pikiran spiritual ini yang bersedia mewadahi roh Allah. Ini nanti di bab 7 Bapak Ibu semua. Ya, Rohul Kudus yang tinggal tetap diam di dalam roh kita. Nah, itulah kuasa pikiran spiritual kita. Makanya kita bahas. Dan sekali lagi, saya Budi Yuwono, saya bukan ustadz, saya bukan pendeta, dan saya bukan Romo juga ya, tapi saya baca Quran dan Injil. Tapi saya adalah praktisi kecerdasan spiritual. Oke, jadi kita hari ini mulai di bab 6 Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu semua ya, identitas kebenaran diri spiritual adalah baju jira spiritual ya, pelindung kita dari leher sampai ke bawah. Kita sudah memiliki ketopong spiritual, yaitu pelindung muka kepala ya, kemarin kita bicara ya. Dan ini sekarang kita main perisai spiritual juga sudah kita miliki anugerah dan iman, dan sekarang kita belajar mengenai identitas kebenaran diri spiritual. Ini adalah KTP spiritualitas kita. Bapak Ibu, kita bayangin kalau kita hidup di dunia ya dengan ya jiwa dan jasmani kita, tanpa KTP kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa akses kemana-mana. Ya, jadi ke bank juga nggak bisa, ya nanti ada masalah cari pekerjaan juga nggak bisa. Jadi inilah ya, jadi identitas kebenaran di spiritual ini adalah KTP spiritual kita yang sangat penting ya. Ada 4 poin ya Bapak Ibu semua. Nah, nanti insya Allah ini kita bagi 2 ya. Jadi 2 poin kita bicarakan pada malam ini, dan yang 2 poin nanti 2 minggu lagi. Jadi kita bisa selesai dalam 1 bulan ya. Pertama adalah kebenaran diri sejati Allah. Sebenarnya ini sama dengan kebenaran diri spiritual Allah, karena Allah itu adalah roh. Ya, kita bicarakan bahwa pikiran spiritual Allah yang mampu menyingkap
akan memahami kebenaran diri sejati Allah, bukan pikiran jiwani kita tidak akan mampu. Kedua, kita sudah bahas sebenarnya ini kelahiran pikiran spiritual ini di bab mungkin 3 ya kalau nggak salah ya saya. Tapi ini hakikatnya yang lebih mendalam lagi itu kita bicarakan di sini, yaitu yang berhubungan dengan dosa kodrat dan dosa kinerja. Ini beda ya, dosa kodrat ini adalah dosa spiritual, tapi dosa kinerja adalah dosa jiwani dan jasmani kita. Jadi ada 2 sebenarnya macam dosa. Ya, dan ketiga adalah mengenai kebenaran diri spiritual manusia, yaitu siapa diri roh kita yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan diri, jiwa, dan jasmani kita yang kita pahami selama ini. Itu bukan yang sejati, Bapak Ibu. Dan nanti kuasa kebenaran diri spiritual manusia itu seperti apa. Ini di bab ketiga, 2 minggu lagi saya kira. Dan yang terakhir adalah identitas kebenaran diri spiritual manusia. Ini KTP kita ini. Ini adalah bukti legalitas spiritual. Nah, seperti KTP kita ini adalah suatu bukti bahwa kita legal sebagai warga negara melalui hak ya sebagai warga negara sama di sini. Dan juga di bab 4 ini ada ujian jadi identitas kebenaran diri spiritual manusia. Jadi kebenaran diri spiritual manusia ini diuji. Ya, siapa yang uji? Ya lawan kita. Ya, yaitu iblis di situ. Nah, nanti kita belajar. Baik ya, jadi poin 1 dan poin 2 kita mulai bahas pada slide berikut ini. Mengenai kebenaran diri sejati Allah ya. Pertama, Allah itu mencetak Adam dengan rencana ilahi. Ya, kenapa kita hari ini berbicara dengan kebenaran diri spiritual? Karena manusia itu selalu mencari identitas diri jiwani, yaitu kepribadian kita. Maka ada banyak sekolah kepribadian ya. Belajar kepribadian itu enggak jelek, itu baik saja. Ya, kebenaran diri jasmani kita, bagaimana kita sehat ya, sekarang banyak bodybuilding ya supaya kuat ya, supaya tampan ya, six pack dan sebagainya yang sebetulnya tampilan. Inilah yang kita cari. Ya. Dan ini enggak pernah terpuaskan, artinya kita enggak akan pernah pada puncak ya identitas diri kita ini ya, tetap kita kekurangan atau alias tidak pede ya. Ini sebetulnya Allah itu mencetak Adam manusia pertama dengan rencana ilahi 1 2 3 4. Yang pertama adalah dengan identitas diri ilahinya, bukan jasmani dan jiwani, yaitu KDS ini kebenaran diri spiritual. Inilah yang pertama-tama dan utama ya Allah menciptakan Adam. Ini disematkan kepada diri Adam. Nah, kita harus ini punya ya. Kedua adalah kuasa ilahi, yaitu otoritas kuasa yang kita sudah pelajari ya, di kuasa di bumi atas segala makhluk, flora, fauna ya, gunung segala macam ya, dan juga iblis, yaitu pekerjaannya yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita direncanakan ya diberi anugerah ilahi, yaitu apa? Pikiran spiritual. Ini adalah penyediaan Allah ya untuk kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita hidup di dunia untuk menang dan berhasil sebagai co-creator. Itu kemarin kita sudah belajar juga. Dan terakhir, tujuannya adalah tujuan ilahi supaya kita ini bermultiplikasi, beranak cucu, melahirkan ya manusia dengan pikiran spiritual, yaitu untuk meluaskan Firdaus dulu ke seluruh bumi ini. Jadi Firdaus itu dulu sebenarnya bagian dari bumi ini. Nah, itu untuk meluaskan. Nah, hari ini kita dalam rangka ini, jadi bermultiplikasi, beranak cucu, dengan artian tidak harus anak cucu kandung jasmani kita.
Ya, kalau dengan ini Bapak Ibu terimpartasi, ya dengan pikiran spiritualnya lahir, itulah tujuan daripada Allah sebetulnya. Ya, ini dari saya kepada Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu kepada yang lain. Ya. Nah, ini jadi hari ini kita yang nomor satu. Sebetulnya ini terbalik ya. Dari yang pertama, anugerah kita sudah pelajari, otoritas kuasa juga sudah kita pelajari di bab sebelumnya, dan hari ini adalah ujungnya adalah identitas diri ilahi. Ya, ini penting sekali. Nah, masalahnya identitas diri Adam dulu, bahwa Adam itu sudah seperti Allah. Kenapa? Di dalam ruhnya. Ya, ada roh Allah di dalam Adam, bukan jiwa dan tubuh Adam ini. Makanya seperti Allah. Ini langsung diserang oleh iblis. Ya, kita sudah cerita itu. Sehingga dia melanggar memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini yang pertama kali diserang, ini identitasnya ini. Langsung tumbang sehingga ada efek domino. Ya, sampai ke pikiran jiwa dan tubuh kita. Makanya kita fana, tidak langgeng, kekal hidup di Firdaus. Ya, ya bagaikan ini saya kasih contoh radio ya. Jadi fungsi pertamanya kan apa itu ya? Memberikan siar ya. Radio itu informasi ya. Tapi kalau sudah terputus ya, itu sinyalnya itu. Radio itu sudah seperti pikiran jiwa ini ya, terputus dari Allah. Seperti radio yang sudah terputus siarannya. Ya bentuknya masih radio ya, tapi fungsinya sudah bukan mensiarkan berita lagi. Ya mungkin hanya sebagai pajangan di situ. Nah, seperti itulah Adam sampai dengan hari ini. Makanya hari ini kita belajar mengenai kebenaran diri spiritual. Kebenaran diri sejati Allah ya. Jadi seperti apa ya kebenaran diri sejati Allah itu tersingkap ya pasti oleh inisiatif dan karya Allah sendiri, nggak mungkin dari kita. Melalui keselamatan spiritual Allah yang kita sudah bahas ya, roh dan kalamnya yang turun ke bumi melalui Isa. Ya, dan kebenaran diri spiritual Allah ini ya yang sudah dari inisiatif Allah ini tersingkap oleh kelahiran pikiran spiritual manusia. Jadi pikiran spiritual manusia oleh keselamatan spiritual Allah ini lahir. Ya, kalau pikiran spiritual ini belum lahir, ya kita tidak bisa memahami ya kebenaran di sisi Allah ini yang sudah tersingkap itu. Nah, pikiran spiritual ini sebetulnya juga anugerah, hasil daripada anugerah. Ya, tapi kita sudah belajar kan waktu itu bagaimana proses kelahiran pikiran spiritual. Ya, kenapa ya? Allah itu adalah dimensinya roh. Ya, jadi dia kok menyingkapkan dirinya kepada manusia harus melalui pewahyuan roh kepada manusia. Ya, yang waktu itu sudah terputus. Ya, jadi kebenaran diri spiritual Allah ini lambat diterima oleh pikiran jiwa manusia, yaitu para nabi dulu. Ya, dari Adam akhirnya sampai Isa itu 6.000 tahun kita sudah belajar ya, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, ya, Ibrahim ya, dan juga sampai Musa dan akhirnya Isa. Ya. Jadi karena ini pikiran jiwa ini tidak terhubung, jadi sebagai bayang-bayang ya. Jadi diterima sebagai inspirasi pikiran jiwa seperti foto yang statis, tidak terhubung. Ya, tapi kalau kita terima dengan pikiran spiritual itu pewahyuan itu seperti film, itu beda. Ini kita bisa menebak-nebak gitu. Memang ditebak-tebak gitu. Jadi dihubung-hubungkan, memang terhubung ya, tapi itu sebenarnya tidak continue ya seperti film. Ya, jadi harus diterima, disingkapkan oleh kelahiran pikiran spiritual. Itulah kebenaran diri sejati Allah. Nah, semoga bisa Bapak Ibu pahami ya.
Kita terus ya Bapak Ibu, slide yang kedua tentang kebenaran diri spiritual Allah. Ya, kebenaran diri spiritual Allah. Ya, kerajaan Allah itu adalah kerajaan spiritual. Ya, yang jauh lebih besar dari jagat raya yang fisik ini yang ada di dalam genggaman Allah. Ya, jadi ini kerajaan spiritualnya. Nah, pemerintah kerajaan spiritual itu ya oleh Allah sendiri bersama ruhnya dan bersama kalamnya. Maka menyebut Rohul Kudus itu dirinya kami wakil tiga ini karena Allah ini bertahta di surganya sana. Tapi di bumi yang turun ada ruhnya dan kalamnya atau firmannya. Ya. Ini tiga-tiganya itu satu ID, satu identitas. Oke, kita teruskan dulu ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya kita. Nah, kita tadi sampai di ini, kerajaan Allah adalah kerajaan spiritual ya, yang jauh lebih besar daripada jagat raya yang fisik ini. Nah, dari pemerintahan kerajaan Allah ya itu tadi sudah dijelaskan ya, dari Allah sendiri yang bertahta di kerajaan sana dan rohnya dan kalamnya yang sudah turun ke bumi ya, makanya ini adalah rohnya Rohul Kudus ada di setiap kita dan kalamnya ada di setiap firman-Nya yang tersurat kitab sucinya ya, dan ini makanya di dalam Quran menyebutkan Roh Kudus itu adalah kami ya. Tiga ini adalah satu ID, satu kualitas tapi beda misi atau kapasitas. Tadi kalau Allah ini adalah samudra gitu, nah roh dan kalamnya ini katakanlah satu gayung ya, tapi kualitasnya sama tapi misinya beda, yaitu ada di dalam diri kita. Dan kebenaran diri spiritual Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan 99 Asmaul Husna. Ya, yang sebetulnya 100% adalah baik bila dipahami oleh pikiran spiritual. Ya, ini artinya adalah asma yang baik ya, yang di hadis juga, yang ada di Quran juga ya. Jadi asma yang baik sebetulnya artinya itu. Nah, ini adalah predikat asmanya yang tanpa objek sebetulnya. Nah, objeknya ini tergantung daripada prasangka pikiran manusia. Ya, itu. Nah, prasangka pikiran manusia itu dibagi dua. Makanya Asmaul Husna Allah ini ya kalau kita lihat 93 itu anugerah sifatnya. Ya, dan itu ditujukan kepada pikiran spiritual, dan 6 ya yang sifatnya penghakiman atau penghukuman Allah itu ditujukan kepada pikiran jiwa. Lah, tapi yang sering dikhotbahkan ini yang 6 ini. Ya, ini supaya manusia bertobat ya, supaya tidak bisa. Ya, seperti itulah semua di dalam agama kita. Tapi sebenarnya Allah ini hampir 100%, ini 93% adalah anugerah baik. Ya, nah ini saya jelaskan yang 6 penghakiman Allah itu seperti ini ya. 6 Asmaul Husna Allah yang objeknya adalah pikiran jiwa, bukan kepada pikiran spiritual. Jadi kalau kita memahami dengan pikiran jiwa, kita akan merasa dihakimi oleh Allah dengan 6 poin ini. Ya, tapi ini sebetulnya untuk pikiran jiwa. Pertama, ya maha merendahkan. Ya, padahal ada di dalam yang 93 ini adalah maha meninggikan. Itu kan jadinya kelihatan pertentangan, bukan ya. Meninggikan ini ditujukan kepada pikiran spiritual, merendahkan ini ditujukan kepada tinggi hati jiwani. Jiwani ini mesti tinggi hati dan itu direndahkan oleh Allah di situ. Dua adalah maha menghinakan. Ya, padahal di 93 yang lain Allah itu maha memuliakan ya. Memuliakan ini untuk pikiran spiritual kita yang kita pahami ya. Ya, tapi yang menghinakan untuk pikiran jiwa yaitu kebenaran diri jiwani. Kalau kita mengandalkan kebenaran diri jiwani kita, yaitu sebenarnya hina kita, karena tidak pernah ada pede kita dengan kebenaran diri jiwani kita yang selalu setiap hari
itu melakukan kesalahan. Ketiga adalah maha menghukum. Ya, ini berlawanan dengan Allah yang maha pengampun sebetulnya. Nah, objeknya yang berbeda. Ini menghukum dosa kinerja jiwani. Ya, jadi kalau kita masih tiap hari melakukan dosa kinerja jiwani, ya kita akan merasa terhukum. Ya, ini sebenarnya ada yang mengartikan sebenarnya Allah itu maha adil sebetulnya, bukan menghukum. Ya, ini saya tidak mendalami ya, tapi ada yang mengartikan seperti ini. Nomor 4, maha mematikan. Ya, ini berlawan dengan maha membangkitkan kalau kita pahami dengan pikiran spiritual. Nah, ini mematikan kutub dosa jiwani. Ya, seperti Adam itu karena berdosa dan dia dihantui kutub dosa, nah akhirnya tidak bisa kekal. Nah, kita harus mati di situ. Itulah kutub dosa jiwani dan juga jasmani di situ. Kelima adalah maha penyiksa. Ya, padahal Allah itu maha belas kasih. Ya, ini adalah yang disiksa adalah ego jiwa nih. Kalau kita mengandalkan pikiran jiwa yang pada hakikatnya itu ego, kita akan merasa tersiksa sendiri. Ya, ini ada yang penerjemahkan adalah maha membalas sebetulnya. Nah, ini saya. 6 adalah maha pemberi mudarat. Ya, gitu. Padahal Allah itu maha pemberi manfaat kalau kita pahami dengan pikiran spiritual. Ya, yang mudarat apa? Mudarat kinerja diri jiwa ini bagi Allah. Ya, kinerja diri ini ya mungkin bermanfaat untuk jiwa kita, tapi bagi roh kita itu mudarat. Ya, yang sama sekali tidak berguna itu firman-Nya kemarin kita sudah belajar. Ya, jadi 6 Asmaul Husna ini sebenarnya objeknya adalah pikiran jiwa. Ya, tapi ini ada beberapa penerjemah yang sebetulnya maha adil dan maha membalas itu sebetulnya. Baik, ini Ibu semua ya mengenai kebenaran diri spiritual Allah yang di dalam Quran itu disebutkan sebagai 99 Asmaul Husna, yang di hadis disebutkan nama baik 100 kurang 1. Ya, jadi seperti itu disebut. Nah, ini kebenaran diri spiritual Allah ya, ini adalah hakikat atau intisari dari Asmaul Husna Allah ya, yang turun ya oleh Rohul Kudusnya via kalam dan rohnya pada saat keselamatan spiritual Allah melalui Isa di situ. Ya, di situ jelas banget ya apa yang dilakukan Isa itu jelas banget kita bisa mengerti ya, tapi itu adalah hakikat dari 99 itu. Ya, supaya kita pikiran jiwani kita ini bisa lebih jelas gitu. Nah, ini menjadi 9 ini. Nanti Bapak itu bisa lihat. Ya, bahwa Allah itu mendidik kita dengan pendidikan firman-Nya, bukan dengan musibah. Ya, jadi dengan ini kita belajar aplikasi di dunia ini tentang Asmaul Husna Allah. Jadi supaya kita tidak misunderstanding, suudzon dengan asmanya Allah. Ya, ini hakikatnya ini ada 9. Kalau kita bisa memahami ini, nah kita akan bisa lebih mudah ya untuk mengenal kebenaran diri spiritual Allah. Allah ini adalah kasih. Ya, itu adalah kodrati Allah sendiri. Kasih ini beda dengan kasih kita. Ya, kasih ini adalah kasih agape, ya bukan eros, ya bukan kasih kepada kekasih atau pasangannya, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada sahabatnya, beda nih. Ya, yang tanpa syarat, ya tanpa batas dan kekal. Ini kasih Allah, beda. Kalau kita pasti ada syarat. Ya, ini mengatasi dosa, segala dosa manusia. Ya, apapun dosanya. Ya, tapi apa ya? Manusia tuh harusnya sama menerima kasih Allah, tapi pada prakteknya kan ya berbeda. Ya, karena responnya yang berbeda, bukan Allahnya yang berbeda di situ. Ya, tanpa syarat dan kekal ini. Ya, jadi melebihi daripada segala dosa kinerja manusia. Ya, ini saya nggak mengajar kalau Pak Budi belajar
berbuat dosa. Enggak, saya enggak berpikiran seperti itu loh. Ya, jadi oke, kedua ada Allah maha baik. Ya, maha baik ya, itu lebih baik daripada seorang bapak kita yang dengan pikiran jiwa aja itu selalu berprasangka baik kepada anaknya yang setiap hari bikin salah. Ini kita yang jiwa nisab ya Allah itu lebih daripada itu. Ya, jadi maaf ya ada banyak yang mungkin bapaknya anaknya itu mabuk, ngebut, ya meninggal. Ya bukan karena Allah itu, ya. Jadi itu karena anak itu sendiri. Ya Allah itu di kitab suci sebutkan ya bahwa jatah kita adalah 120 tahun, ya. Jadi ini minimum. Ya 150 ini minimum. Ya kalau masih kuat boleh. Ya silahkan monggo gitu ya. Jadi kalau kurang dari itu kita meninggal itu bukan kehendak Allah sebetulnya. Dan segala ciptaannya itu baik. Ya virus dulu itu baik. Seperti corona itu dari dulu sudah ada dan itu baik. Ya, mungkin sudah ada di beberapa ya influenza dan sebagainya ya, itu ada ya. Tapi menjadi tidak baik ya. Tiga, Allah ini maha benar. Ya, tidak pernah bersalah ya. Dan ini yang penting bahwa musibah ini dari Allah bukan ya, bukan kehendaknya. Ini hati-hati. Ya nanti kita jelaskan ya, musibah bukan dari Allah. Oh ini udah kehendak Allah kita terima saja salah. Salah besar itu Bapak Ibu. Ya Nabi Ayub sudah seperti itu ya kita belajar. Yang keempat, Allah Maha Kuasa dan Berdaulat. Iya, tapi kan kita sudah belajar otoritas kuasa di bumi diberikan kepada manusia. Nah, sekarang kalau ada gempa bumi seperti di Turki, tsunami kemarin di Aceh, itu kenapa seperti itu? Dari Allah atau bukan? Ya, Allah itu mencipta gravitasi. Tapi kalau kita jatuh dari genteng, ya, dan kita meninggal, apa itu karena salahnya Allah? Allah itu mencipta air, tapi ada yang tenggelam karena ombak dan sebagainya. Ini banyak pertanyaan yang kita salah jawaban ya Pak Ibu. Allah itu mencipta listrik sejak bumi diciptakan dulu, ya, ada apa namanya petir dan sebagainya. Ya, sekarang kita sudah bisa menemukan karena kita sudah belajar hukum listrik. Nah, ada banyak yang meninggal kesetrum. Nah, ini salah siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus cerna ya Bapak Ibu ya. Ini karena memang Maha Kuasa berdaulat dari jagat raya, tapi otoritas kuasa bumi ini kepada manusia sudah diberikan untuk memanagenya. Oke, lima, Allah itu maha tahu. Iya, setiap kita dia tahu. Ya, takdirnya dari awal sampai akhir. Dia tahu. Ya, tapi Allah itu kan pikirannya baik. Hanya yang baik yang dilihat. Ya, makanya dia melayani takdir baik manusia itu ya dengan malaikatnya yang untuk apa itu ya mensupport kita, melayani kita untuk bisa berhasil. Ya, dan yang buruk ya tidak terlintas di pikiran dia. Ya, karena itu sudah kita pegang sendiri dengan pikiran jiwa kita. Ya, kita tidak bergantung lagi dengan Allah, tetapi bergantung kepada pikiran jiwani kita. Allah tidak terlintas di situ. Makanya hati-hati. Ya. 6. Allah itu maha penguji iman, ya. Penguji pikiran spiritual. Jadi kalau ujian itu pasti hal baik untuk naik tingkat. Inilah diklat surga, surgawi. Nah, kalau ada yang lain, yaitu iblis itu pencoba dan penggoda pikiran jiwa kita tentang hal yang jahat. Ya, kalau ada hal yang jahat yang tidak baik terjadi, itu pasti bukan ujian dari Allah. Memang, kalau kita mengalami apa namanya musibah, cobaan, kita lebih dekat dengan Allah, tapi itu bukan berasal dari Allah. Jadi kita harus jelas ya di dalam iman kita ini Bapak Ibu. Ini nomor 7, Allah Maha Pemberi Berkat.
iblis memberi kutuk. Ya, dan dia kadang-kadang dipelintir sedikit bahwa kutuk musibah ini adalah berkat yang Allah yang terselubung. Berkat Allah ada di balikku, tidak. Kutuk tetap dari iblis. Ya, jangan berkompromi dengan itu, lawan. Kita harus lawan. Ya, juga Allah itu tidak izinkan iblis untuk menggoda manusia, tidak sama sekali. Dia di pihak kita untuk melawan iblis. Ya, jadi tidak izinkan musibah juga tadi sudah jelas. Ya, tetapi ini kita singgung ya, ada banjir Nuh dan Sodom dan Gomora pada Ibrahim dimusnahkan Allah. Nah, ini adalah karena perjanjian Allah ada dengan terbatas. Banjir Nuh itu perjanjian Allah hanya dengan keluarga Nuh. Jadi dimusnahkan pada Sodom Gomora hanya perjanjian terbatas. Ya, perjanjian terbatas ini adalah anugerahnya sebetulnya kepada keturunan Ibrahim. Ya, Nabi Lot itu keponakan Ibrahim, tidak dalam jalur keturunan Ibrahim. Makanya keluarga Lot itu musnah di Sodom dan Gomora ini. Ya, ini sudah kita jelaskan. Ya, shareholder yang mempilotkan perusahaan itu ya karena salah urus oleh manajemennya yang sudah diberi otoritas kuasa. Tidak bisa mencampuri urusan karena kita semua. Tapi kalau kita salah urus ya seperti ini, maka nanti ada kiamat di situ. Allah ini maha adil ya, tidak menghakimi bumi. Di bumi ini tidak menghakimi. Seperti jauh hari saja. Ya, makanya kita bisa menerima anugerahnya atau keadilan atau penghakiman Allah. Tergantung daripada pikiran kita tentang asmanya. Ya, seperti jauh hari. Nah, dia akan mengadili nanti pada hari kiamat. Enggak sekarang. Dan ini penting ya Bapak Ibu, Allah ada di pihak kita. Ya, dengan melalui keselamatan spiritual Allah. Ya, yang tiap hari tidak mengawasi kita ya. Seperti CCTV, kesalahan-kesalahan kita. Enggak, dia lihat itu kebaikan kita. Kata dia lihat roh kita, Allah itu. Ya, rohnya, rohul kudusnya yang ada di dalam diri kita. Dia mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Itu Allah kita. Ya, di pihak kita untuk bisa menang dan menghancurkan pekerjaan iblis di bumi. Apa pekerjaannya? Sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan itu. Ini saya kira sangat ya penting Bapak Ibu dari nanti aplikasi praktis di kita yang memahami hakikat daripada 99 Asmaul Husna Allah ini, dan ini sudah dilakukan selama hidupnya oleh roh dan kalam Allah melalui Isa. Jadi jelas karena sebagai manusia di situ. Ya, Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Benar, Allah Maha Kuasa dan berdaulat, tapi otoritas kuasa sudah diberikan kepada manusia. Allah Maha tahu setiap kita awal akhir, tapi hanya melayani takdir yang baik, tidak terlintas takdir yang buruk. Ya, jadi sorry ya, Allah nggak bisa membantu di situ, ya, melawan musuh kita. Allah Maha Penguji iman. Ya, jadi dengan hal baik untuk naik tingkat lebih dewasa pikiran spiritual kita. 7, Allah Maha pemberi berkat, tidak pemberi kutuk. Ya, jadi tidak ada prinsip bahwa kutuk atau musibah atau masalah itu adalah berkat selubung dari Allah. Salah, itu tetap dari iblis. Harus kita lawan. Dan Allah tidak mengizinkan musibah terjadi. Allah Maha Adil, tidak menghakimi bumi. Nanti pada hari kiamat dan Allah di pihak kita ya untuk menang dan menghancurkan pekerjaan iblis di bumi. Ini Bapak Ibu semua, jadi semoga bisa sedikit mencerahkan ya. Jadi karena banyak sekali pemberita-pemberita itu yang menekankan yang tadi, yang 6 tadi, menakut-nakuti kita supaya ya melakukan perintah Allah gitu.
Ya sama, kalau kita dulu waktu kecil ya ditakut-takuti supaya nurut. Kalau sudah gede, dewasa ya enggak bisa. Ya, ini. Coba, nah ini hakikat masih ada 2 slide lagi Bapak Ibu. Ini waktunya ya semoga masih cukup. Hakikat kelahiran pikiran spiritual ya. Kelahiran pikiran spiritual kita sudah bahas di bab yang lalu, mungkin bab 3 kalau nggak salah ya. Tapi ini hakikatnya lagi. Jadi inti sarenya seperti tadi. Jadi hakikat Asmaul Husna Allah yang 99 itu seperti apa ya, prakteknya, praktisnya, jelasnya ya. Yaitu sebetulnya setelah kita lahir itu, yaitu kesadaran memiliki kebenaran diri spiritual. Ini kita harus sadar diri spiritual, KTP kita, ini baju jirah kita. Yaitu apa? Bebas desa kodrat dan kutuk dosa kinerja. Ini ya. Jadi tidak dihantui oleh dosa kinerja kita setiap hari. Jadi bukan bebas berbuat dosa kinerja, kita masih ya, tapi tidak dihantui. Karena saya dulu waktu pengen saleh tiap hari tahajud, itu makin saleh makin dihantui oleh dosa kinerja ini. Yang kecil-kecil saya takut banget itu. Nah, ini serangan iblis seperti itu, hati-hati. Juga dengan prinsip dosa bayi. Bayi itu berusaha apa tidak? Ada 2 prinsip. Kalau pikiran jiwa, bayi itu suci. Suci dari mana? Dari dosa kinerja, karena belum sempat berbuat. Nanti dewasa ya dia berbuat. Ya, dua, kalau pikiran spiritual, bayi itu adalah berdosa. Semua bayi lahir berdosa kodrat, karena rohnya tidak terhubung dengan Allah. Ya, jadi walaupun sebetulnya setelah pasca Isa itu Roh Kudus sudah ada di dalam kita sebetulnya. Tapi tadi tidak pernah dihidupi. Nah, yang pikiran spiritual ini ya dia nanti bisa sadar kebenaran diri spiritual. Kalau pikiran jiwa tidak bisa. Yang kita pelajari adalah kita punya kesadaran kebenaran diri spiritual ini. Ya, kalau kita bisa menyadari bahwa pada saat bayi ini kita punya dosa, yaitu dosa kodrat yang roh kita terputus sejak Adam. Nah, kita sudah belajar kemarin ya sampai pikiran spiritual kita lahir. Nah, dosa kodrat dan dosa kinerja ya. Pertama, dosa kinerja ini adalah dosa jiwa ini dan tubuh, yaitu dosa perbuatan. Dosa jamak dan berulang kita lakukan. Ya, ini dosa individu ini ditangani Allah melalui Musa, yaitu hukum Tauratnya, legalitasnya. Dan itu sifatnya sementara sebetulnya, dan itu adalah permintaan daripada bangsa Israel sendiri. Sebelum anugerahnya turun melalui roh dan kalamnya melalui Isa. Ya, yang kedua adalah dosa kodrat atau dua roh. Ini sebenarnya dosa pikiran. Kalau ini dosa perbuatan, ini dosa pikiran, dosa tunggal, dosa kekal, dan ini dosa umat seluruh manusia itu menyandang ini, dan ini ditangani oleh Isa, ya Allah melalui Isa dengan anugerahnya, keselamatan spiritual lah. Nah, definisi dosa ini adalah di dalam kitab suci adalah perbuatan yang tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan pikiran spiritual, itu adalah dosa sebetulnya. Ya, berdasarkan pikiran kita sendiri. Ya, dosa di sini enggak masuk neraka atau bagaimana ya. Ya, nanti kita tidak menjadi melaksanakan amanah otoritas kuasa sebagai co-creator. Ya, tidak bisa menang terhadap masalah kita, terhadap musuh kita. Ya, itu sebetulnya. Nah, kenapa manusia berdosa itu? Karena memiliki dosa kodrat dulu, Pak. Karena kita kodratnya manusia berdosa, karena rohnya terputus, maka kita melakukan dosa kinerja, bukan dibalik. Kalau kita kan banyak dibalik.
kita melakukan dosa kinerja yang dibagi dosa besar, dosa kecil, sama saja bagi Allah dosa kinerja besar dan kecil itu, maka kita berdosa. Nah, kebalik, karena kita kodrati kita masih mulai memiliki dosa kodrat, maka kita melakukan dosa kinerja. Nah, yang disebut kemunafikan atau legalistik, ya, itu seperti kodrat banteng yang berperilaku sebagai domba. Ya, kodratnya masih banteng, tapi dia berperilaku sebagai domba, ya, rentan terhadap pencobaan godaan daripada iblis tadi. Ya, kalau banteng ya dikibarin bendera merah saja, digoda itu, dia sudah jadi banteng lagi. Nah, kodratinya ini yang harus kita rubah, ya, dengan mengenal kebenaran diri spiritual kita. Ya, baru nanti kita sedikit demi sedikit ya mengurangi dosa kinerja karena tidak terpikir, tapi tidak pernah bebas, tidak mungkin. Ya. Nah, kalau di dalam kitab suci, manusia berdosa ini ada dua, orang fasik duniawi, orang saduki itu kan di apa itu, orang Israel itu. Dia tidak kenal hukum Allah, sekuler lah ya di situ ya. Dan dua, legalistik agamawi, orang Farisi Yahudi yang kenal hukum Taurat, belajar Taurat, apal hukum karat, berkhotbah hukum karat, ini ahli kitab inilah gitu ya. Ini tahu hukum Allah tapi melanggar terus. Ya memang nggak bisa. Berarti merasa bisa terus lah, itu kan ruwet itu di situ. Ini Bapak Ibu, hakikat daripada kelahiran pikiran spiritual ya. Mohon bisa lebih jelas kali ya. Dosa kinerja, ya singkatnya dosa kinerja adalah dosa perbuatan, dosa kodrat adalah dosa pikiran, sebetulnya itu. Ya, dan kita harus merubah kodrat kita, ya, bukan apa ya, yang kita berbuat. Kok kodrat kita masih sama, ya kita pasti sadari tidak akan melakukan terus. Ini kira-kira intinya, Bapak Ibu semua ya. Dan terakhir ini Bapak Ibu semua, slide terakhir, semoga ini bisa selesai. Nah, roh baru setelah kita lahir baru dengan keselamatan spiritual Allah ya, pikiran spiritual kita lahir, itu bebas dari dosa kodrat. Ya, karena roh baru ini, roh kita diganti oleh Allah, diganti, dicipta. Ya, kita nggak kerasa sekali dan kekal, ya, suci dan benar. Ya, roh Allah sendiri ketika kita melalui keselamatan spiritual Allah. Ya, roh kita diganti yang baru. Nah, roh baru ini tidak tercemari oleh dosa kinerja karena berbeda asal dan dimensinya. Dosa kinerja ini dosa jiwani, jasmani, ini adalah rohani. Ya, dosa pikiran, baik yang dosa kinerja besar kecil. Nah, nanti dari roh yang baru ini bertransformasi dari roh ke jiwa dan tubuh, merubah jiwa dan roh kita tanpa kesadaran kita karena kuasa roh itu. Ya, nanti di bab 8 itu terjadinya ya Rohul Kudus. Jadi apa? Dosa kinerja itu selalu ada, masih ada di dalam diri setiap kita, tapi tidak dihitung karena kita sudah lahir dengan roh baru yang beda kodrat. Sudah bukan banteng lapi, kita menjadi domba. Ya, tapi ditutupi, diampuni dan ditebus oleh Allah sendiri melalui keselamatan spiritual Allah. Masih berbuat, masih kita. Tapi itu sudah bukan kodrati kita. Kita sebenarnya nggak mau berbuat, lah tapi berbuat juga. Ya, makin kita nggak mau berbuat, makin pengen. Karena ada musuh kita yang menggoda kita. Jadi kalau kita apa ya, mengkhotbahkan supaya tunduk ya dengan ditakut-takuti, itu seperti anak kecil itu malah pengen. Ya, makanya dengan anugerah. Ya. Nah, bagaimana dengan pengakuan dosa? Ya, karena ada di dalam beberapa agama melakukan pengakuan dosa kinerja sebetulnya. Ya,
Ini sebenarnya bukan urusan dengan Allah. Dengan Allah itu sudah selesai dengan keselamatan spiritualnya. Tapi konteks silaturahmi antar manusia. Saling mengakui dan mengampuni supaya tidak terulang itu aja. Kalau terulang lagi ya Allah udah tutupi tadi, udah tebus semua. Tapi kan nanti ribut lagi dengan manusia itu. Belum nanti di belakang itu ada si jahat. Ya, akhirnya kita merasa berdosa, kita kena kutuk dosa, tidak berkemenangan, ya. Tidak bisa menghancurkan pekerjaan iblis itu untuknya. Jadi boleh ya antar manusia ini mengakui dan saling mengakui dan mengampuni. Nah, kutuk dosa ini dibilang tuduhan iblis melalui hati nurani kita. Kita merasa terkutuk kan tiap hari dosa menekan kita. Makanya boleh baik juga mengakui pada Tuhan. Ya, tapi Tuhan sudah ampuni. Itu kita harus tahu. Ya, tapi kok ini aku belum diampuni, belum salah. Kita suudzon lagi di situ. Udah dan selesai. Ini sekali kekal selama-lamanya suci dan benar. Tidak terkontaminasi oleh dosa kinerja lagi. Ya, tapi nanti boleh rampok bank Pak saya. Nah, itu saya ngajari bukan saya. Ya boleh nanti di Nusa Kambangan sana, saudara seumur hidup. Ya, Allah tetap mengasihi saudara di sana. Ya, itu pilihan saudara. Oke, yang terakhir, roh baru pengendali dosa pikiran ini. Ya, makanya kita merdeka dari pikiran dengan roh yang sudah lahir baru. Ya, dosa pikiran ini, sadar ini kita sudah sering sebut 60.000 kali sehari kita lakukan. Baik itu keputusan besar maupun kecil. Ini jauh lebih banyak ya daripada dosa perbuatan. Sekali sehari kita berapa sekali salah, 2 kali salah perkataan juga ya. Maka ini harus ditangani. Dosa pikiran ini yang paling penting. Nah ini kitab suci mengajarkan pikiran yang mengingini bukan hak kita. Ya. Kita mengingini yang bukan hak kita. Apapun itu bisa harta, ya, bisa ya istri orang lain atau suami orang lain. Ini sama dengan perbuatan dosa perbuatan zina. Ini kitab suci. Hanya pikiran ini saja karena pikiran ini kita lakukan sehari mungkin puluhan kali atau ribuan kali. Ya, dan dosa membenci ya apapun itu, membenci manusia, membenci sikon, ya membenci keadaan, apapun itu sama dengan dosa membunuh. Perbuatan membunuh. Pikiran benci sama dengan perbuatan membunuh. Pikiran mengingini yang bukan hak kita sama dengan dosa perbuatan zina ini. Ini kitab suci mengajarkan ya. Seperti ini waktu Isa dulu disalib, ada di kiri kanannya ada pencurian disalib juga. Tapi yang satu ini langsung percaya bahwa Isa itu nggak bersalah memang, nggak ada salahnya dan disalib karena itu penebusan. Ya, dia langsung bilang, aku percaya kepadamu, Isa. Maka Isa hari ini juga engkau bersamaku ke Firdaus, langsung ke Firdaus. Kenapa? Bebas dosa kodrat karena keselamatan spiritual Allah itu. Walaupun belum sempat melakukan dosa kinerja atau membalas dengan kinerja yang baik, belum sempat ya. Itu menunjukkan bahwa kita ke Firdaus apa tidak tergantung dari bebas atau tidaknya dosa kodrati kita, bukan kinerja kita yang tidak selesai ya, yang terus kita perbuat selama hidup kita. Dosa perbuatan besar dan kecil ya tidak ada yang langsung menggagalkan ya kita hidup kekal di surga. Itu adalah keselamatan spiritual Allah ya. Jadi ini adalah sebagai upah bukan perhitungan kebenaran. Keselamatan spiritual Allah ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi ini upah ya. Jadi ya saya nggak tahu di sana nanti ada yang ya rumahnya kecil, besar dan sebagainya saya nggak ngerti. Ya, tapi itulah yang disebutkan dalam kitab suci. Tapi yang kecil pun itu jauh lebih enak, luar biasa daripada yang besar sekali di bumi ini. Nah, perbuatan ini bisa munafik,
Tapi kalau pikiran itu nggak bisa, ya itu karena makanya iman di dalam pikiran itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ini saya kira Pak Jiran, alhamdulillah ya. Jadi mengenai kebenaran diri spiritual, ya Allah, ya dan hakikatnya sudah selesai. Nanti 2 minggu lagi kita tentang kebenaran diri spiritualitas manusia, ya dan identitas kebenaran diri spiritual manusia itu seperti ini yang lebih penting ya, karena yang itu yang kita alami. Ya, baik, monggo Pak Jiran di Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, penjelasannya ini mendalam sekali, bahkan ada beberapa yang kita tidak mendalam, berpikir ke arah sana, tapi kebenaran itu tidak bisa diperdebatkan ya, karena keniscayaannya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Ujang Dadang, Pak Budi, berkaitan dengan tema kita malam ini. Apa Pak Ujang mau sampaikan kembali atau hasil summary dari saya saja, Pak Ujang? Oke, saya coba. Ya, silakan Pak Ujang. Monggo Pak Ujang. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ini Pak Jiran sebenarnya udah terjawab juga nih di kedepannya. Tadi kan belum beres nih. Kedepannya kan ini terjawab di 6 Asmaul Husna itu juga udah kejawab. Terus Ya, tentang dosa ini, dosa kinerja dan dosa kodrat dan dosa kinerja itu udah terjawab. Ya, baik. Alhamdulillah. itu Pak. Baik, Itu baik. maksud dari pertanyaan tadi saya. Oh, Oke. baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Ujang. Ya, sama-sama Pak. Ya. Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya berikan waktu untuk pertanyaan. Belum ada Pak Budi, ini saya coba sedikit memperjelas mungkin atau juga nanti diakhiri oleh pertanyaan. Tadi ada 2 istilah kategori dosa gitu ya Pak ya, yaitu dosa kodrat dan dosa kinerja. Dosa kodrat itu adalah kurang lebih dosa pikiran atau dosa kekal gitu ya Pak ya. Ini udah ditangani oleh Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih melalui anugerah keselamatan spiritual. Mohon dikoreksi kalau saya kurang tepat Pak Budi. Ya, betul. Sedangkan dosa kinerja itu adalah maksudnya adalah dosa perbuatan atau dosa yang berulang. Dan ini ditangani oleh Nabi Musa dalam hukum Taurat. Nah, sedangkan tadi hakikat kelahiran spiritual itu adalah bagian dari kesadaran menyadari ini gitu ya Pak ya. Betul. Menyadari dari proses 2 kategori dosa ini. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita tidak terbebani setelah lahir gitu ya, setelah lahir ruh baru tidak terbebani oleh dosa kodrat dan kinerja ini, begitu ya Pak Budi ya. Betul. Nah, ini saya cuma mereview dan mengkonfirmasi Pak Budi. Pertanyaannya Pak Budi, dari proses kelahiran spiritual seseorang Pak Budi, sampai dirinya merasa memang sudah terlahir kembali secara ruhnya. Cara paling tepat untuk mengidentifikasinya bagaimana Pak Budi? Tentunya ya tadi sudah diterangkan ya beberapa telah lepas dari dosa kodrat dan dosa kinerja itu. Tapi apakah dari sisi perasaan atau dari sisi pikiran itu seperti apa Pak Budi? Supaya kita mudah mengenali Pak. Terima kasih Pak Jiran, bagus sekali pertanyaannya ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini kita pemahaman ya sharing ini.
Tapi tetap semua ini termasuk di dalam program apa namanya program firman ke program pikiran spiritual dari firman. Jadi harus melalui proses gitu. Ya, tapi sekali lagi prosesnya saya sudah ulang-ulang, prosesnya bukan mengandalkan diri sendiri. Ya, ini nanti autopilot. Ya, nanti kalau kapan mengidentifikasi, nah itu dari pikiran kita, ndak bakal bisa. Jadi lakukan yang ini semua program ya, poin-poin ini adalah sebenarnya program pikiran spiritual untuk percaya. Yang belum percaya boleh, ya, tapi tolong dimeditate ini, dimeditate. Karena ini semua dari firman yang sudah saya meditate itu 22 tahun. Saya dulu sama, kenapa penghalangnya doa kemarin? Pikiran jiwa kita kan itu, nah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita sudah lahir pun pikiran spiritual, pada saat kita lahir baru, perpikiran spiritual kita lahir baru, ya jiwa kita belum berubah, belum. Tubuh kita masih melakukan dosa kinerja yang sama. Ya, tapi kenapa? Karena kita sudah berbeda kodratnya, bukan apa itu banteng lagi. Nah, banteng sama domba kan pikirannya beda, Pak. Nah, kalau pikirannya beda, otomatis nanti apa yang kita perkatakan, perbuatan itu secara kodrati itu berubah. Tanpa tadi yang Pak Jiran bilang, sepengetahuan pikiran dan perasaan kita. Nggak bisa dimanipulasi kan, makanya program pikiran seperti itu nggak bisa. Ini adalah proses. Hidup ini sebenarnya kan proses. Makanya Allah tahu betul. Ini dalam proses ya kayak guru kita gitu ya. Ya belum ujian ya ini salah terus ya nggak dimarahi terus kamu gagal enggak pasti ada nanti besok minggu depan ada ujian lagi. Tahu Allah itu tahu benar. Sampai akhir ayat pun kita tetap masih berdosa. Itu sudah apa ya kodratinya roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Kalau kita merasa benar, malah nanti jatuhnya dari orang Yahudi yang ditangani oleh Musa ini. Begitu diturunkan hukum Taurat, 3.000 orang langsung mati, bumi terbelah. Itu dulu nyata benar itu ya yang adventisiti. Jadi ini lakukan terus bahwa tangani dosa Bapak. Saya ini jadi kita ini hidup di dunia tadi tidak berasal dari dunia yaitu apa roh kita. Nah, roh kita ini ada memiliki kebenaran diri spiritual dari Allah. Ya, bukan kebenaran diri jiwani dan jasmani kita. Lah itu kita sadari ini hakikat ini nomor satu. Ya, kodrat saya sudah berubah. Loh kok saya dulu apa matematika nggak pinter kok sekarang begitu sudah lahir pikiran sebenarnya kok tetap nggak pinter. Ya tetap nggak pinter dulu, nanti lama-lama pinter. Ya saya dulu nggak bisa bicara begini Bapak Ibu. Nggak bisa, Musa itu gagap. Nabi Muhammad itu apa namanya kan nggak bisa baca. Semua nabi itu punya kekurangan semua. Tapi dengan roh yang dirubah oleh Allah, mukjizat terjadi. Sama dengan kita, tidak bakal bisa kita, perasaan kita terbebas, tips apapun tidak bisa dari dosa kinerja, dosa perkataan, dosa pikiran sadar kita setiap hari. Tidak bisa. Makin kita fokus ke situ, itu bukan anugerah, justru. Makin kita dengerin khotbah yang begitu-begitu, bukan tambah baik. Kita tambah terintimidasi, kita terprogram oleh itu, hati-hati. Yang kita dengarkan harus yang benar. Ya, ini jadi kebalik-balik memang ya. Jadi, tapi inilah apa namanya? Seperti ini makanya ya ayo ya jadi pelan-pelan sambil kita lakukan berproses ya. Nanti kalau kita sudah sadar bahwa tadi yang saya sebutkan ya, apa namanya, siapa diri siapa diri roh kita yang sebenarnya.
Ya, ini Bu. Jadi kita sebenarnya ini adalah roh kita yang memiliki kebenaran diri spiritual. Ini nanti di bab 3 dan 4 ini akan lebih jelas. Ya. Dan kuasa ini punya kuasa kalau kita sudah ini memiliki kesadaran kebenaran diri spiritual, karena Allah ini adalah roh, kerajaannya adalah kerajaan spiritual. Dia melihat kita, Rohul Kudusnya yang ada di dalam diri kita, bukan melihat jiwa nih. Dia tahu Allah apa namanya Adam itu telanjang, tapi dia tahu, oh kamu telanjang, kamu enggak begitu. Tahu manusia berdosa, enggak. Kamu dosa itu kan manusia. Ya, dia tutupi, ya, dia tebus di situ. Justru itulah Allah kita. Nah, kenapa pikiran spiritual seperti itu terjadi karena kodrat kita berubah. Makanya nanti kita kalau sudah menjadi kodrat kita domba, kita akan merasa munafik kalau melakukan pekerjaan seperti banteng. Tapi kalau apa namanya diri kita masih percaya sebagai banteng, ya kita akan merasa munafik kalau berbuat seperti domba. Sama ini ya, kalau kita masih pikiran jiwa lah, ini identitasnya seperti apa ya, itu kebalik Pak. Kalau kita mengidentifikasi itu perasaan kita, akal kita, ya itu apa, untuk memiliki kebenaran diri spiritual ini, kita artinya fokus kepada banteng. Ya, jadi ini salah fokus. Jadi gagal fokus sebetulnya. Makanya sebagai meditator sejati, fokuslah kepada hal spiritual, yaitu tadi bahwa kita sudah memiliki kebenaran diri spiritual. Ini penting banget, Bapak. Masih ini tadi udah jelas banget ya. Jadi apa namanya? Ini ya, dosa kinerja masih ada, ya, tapi tidak dihitung. Ya, kalau di perusahaan itu sebagai apa dihitung itu di accounting ya, accounted ya, tidak, makanya tidak dihitung. Walaupun kita yang tidak dihitung di accounting itu oleh pajak segala macam ya nggak direken di situ. Ya ditutupi dan diampuni, bahkan ditebus oleh dia sendiri. Itu Allah kita. Ingin mengembalikan sikon kita seperti mula-mula Adam di Firdaus dulu yang sudah terputus, gitu kata itu. Saya kira jelas ya Bapak. Ini juga sekali lagi yang pertama, rencana ilahi kita, pertama kebenaran diri kita punyai, diberi otoritas kuasa, anugerah pikiran spiritual, dan bermotivasi ya melahirkan manusia dengan pikiran spiritual, walaupun itu bukan anak kandung jasmani kita. Ya, jadi saya inginkan, rindukan Bapak Ibu bisa paham, bisa mengalami di dalam hidup dan juga mensiarkan. Ya, saya bersyukur sekali ya Pak Jiran sudah mulai ikut mensiarkan, luar biasa itu. Ya, nah Ibu yang lain juga ya saya harapkan. Itu Pak Jiran, masih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, penjelasannya cukup menjawab sekali. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir Pak Budi Monggo. mengenai Asmaul Husna Pak Budi. Dikatakan tadi hakikat dari Asmaul Husna ini kan cara pandang pikiran spiritual kita ini terhadap kebenaran diri sejati Allah ya. Ya. Nah, cara pandang ini kan kita bergeser setelah mendapatkan pengajaran yang boleh dikatakan terjebak pada translasi teks gitu ya Pak ya. Karena translasi teks dari 6 Asmaul Husna itu sendiri kan jelas bertentangan dengan 93 Asmaul Husna lainnya. Ya. Ketika translasi tekstual dalam kurung itu adalah pikiran jiwa, otomatis menimbulkan judgement gitu kan. Betul. Untuk orang yang belum lahir pikiran spiritualnya. Betul.
Nah, ini kan terjadinya secara kolektif, Pak Budi, karena pengajarannya pengajaran kolektif. Ya. Lalu PR-nya bagi yang sudah memahami ini atau sudah lahir, itu bagaimana Pak Budi? Untuk bisa merubah cara pandang yang benar, gitu Pak Budi. Iya. Oke, terima kasih Pak Jiran ya. Jadi ini kan yang mendominasi pewartaan kitab suci, tidak hanya di Islam saja, semua yang di Injil pun yang jelas itu anugerah, yang diberitakan perjanjian lama. Perjanjian lama itu semua ini, terutama Taurat. Ya, karena apa? Pikiran jiwa. Ya, jadi kan sebetulnya itu agama itu kan menarik orang tadi yang tidak mengenal hukum Allah untuk mengenal hukum Allah. Itu sebetulnya. Nah, spiritual itu adalah intisari daripada setelah kita belajar religiositas kan seperti itu. Jadi peningkatan lagi. Nah, jalan ya berproses lagi. Jadi ini ya nggak masalah karena walaupun seperti ini karena spiritualitasnya belum dewasa, nah ini perlu memang. Ya, sebelum anugerah itu datang melalui Roh Kalam, melalui Isa, itu melalui Nabi Musa perlu diberikan hukum di situ. Ya, nah sekarang kita ya mau tetap di situ apa enggak itu selalu sebuah keputusan di bab kedua ya. Pikiran spiritual adalah sebuah keputusan. Tidak perlu proses kalau keputusan. Saya akan berpikiran spiritual. Ya, dan itu ada pertobatan sejati. Gampang kalau pertobatan dosa kinerja ya nanti tobat kumat gitu. Kalau ini enggak, aku berpikiran spiritual. Ya, jadi itu keputusan. Dan itu adalah karandanan sejati dan diprogram ya dengan buku saya ini gitu. Ini enggak nanti dengan berpikiran spiritual ini ngerti kebenaran diri sejati Allah, kebenaran diri sejati, kebenaran diri spiritual kita itu ya ini nanti punya kuasa. Ya nanti di 2 minggu lagi. Ya sehingga kita bisa bukan terbebas melakukan ya, terbebas dari kutuk dosa kinerja, tidak menghantui kita terus. Itu yang masalah. Sehingga kita ya kalah sebelum bertanding. Ini kan yang itu kan bukan Allah yang sebetulnya yang mengutuk kita, yang menekan kita itu adalah si musuh kita, iblis dengan hati nurani kita itu yang terus menekan kita itu dari situ sebetulnya. Ya. Makanya nanti itu dengan proses dan kuasa kebenaran diri spiritual ini akan lama-lama akan ya nggak terpikirkan karena kita tidak berfokus gitu. Kita sudah menjadi meditator sejati, yaitu beralih fokus dari hal-hal duniawi kepada hal spiritual. Dari penghakiman Allah kepada anugerah Allah itu nanti. Ya, dan pertama adalah bahwa kita sudah berubah kodrat ya dari banteng menjadi domba, menjadi dari manusia berdosa kodrat menjadi manusia yang bebas daripada dosa kodrat. Masih tetap melakukan dosa kinerja, nggak perlu saya harus berhenti. Nah, itu memprogram kita dengan dosa kinerja, malah tambah ingat lagi, pengen lagi. Itu bukan meditator sejati, itu kan di manusia seperti itu. Ya, memang itu pikiran jiwa, SOP-nya seperti itu, tapi pikiran spiritual itu bawah sadar kita. Ya, kalau sudah mengendap, terprogram bawah sadar kita, udah selesai. Dia nanti yang kerja. Ya, mendahului kita ngenjot sepeda itu. Dia menetapkan langkah-langkah kita ya tanpa kesadaran, pengetahuan, pikiran sadar kita. Itu Pak Jiran. Ya. Ya, ini yang sangat berbeda dan itu kenapa saya lakukan karena tanpa itu saya nggak mampu, nggak ada yang mampu,
nggak bisa. Saya udah coba-coba semua, nggak bisa. Ya merasa bisa kayak orang Yahudi itu. Ya tapi itu kemunafikan semua bagi Allah. Gitu Pak Jiran. Ya semoga memberkati ya. Baik, terima kasih, amin. Terima kasih Pak Budi penjelasannya, mencerahkan sekali. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan beberapa slide dari tema malam hari ini. Jadi semoga acara malam ini akan membawa perubahan baru, cara pandang baru, Amin. dan melahirkan juga pikiran spiritual yang akan menjadi bekal kita menghadapi kehidupan kita di kemudian hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas bergabungnya dengan kami di acara ini. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih Pak Budiono yang sudah selalu menyempatkan berbagi dengan kami. Masih ada 2 bab lagi sampai bab 8. Mudah-mudahan di 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan. Dan saya sampaikan 2 kalimat dari kesimpulan malam ini, yaitu respon pikiran baik akan menciptakan nasib baik dan menciptakan berkat. Amin. Sedangkan respon pikiran buruk akan menciptakan nasib buruk atau menciptakan kutuk. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua.